Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku kelas 4 STIT Cendekia. Berjumpa lagi dengan Pak Ihsan di pembelajaran matematika. Di pembelajaran kali ini kita tetap masih akan membahas tentang pecahan. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anakku, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita simak mulai pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas pecahan berikutnya, yaitu tentang urutan pecahan. Nah, kita akan mengurutkan tentang pecahan. Ini ada garis bilangan. Misalnya kita urutkan dengan penyebutnya itu yang bawah. Penyebutnya yang bawah itu adalah penyebutnya misalnya 2. Penyebut 2. Nah, kita berarti di sini 0, di sini 1, di sini 2. Ingat, penyebutnya 2 berarti bawahnya 2, berarti di sini 1/2, 2/2, lanjut 3/2, 4/2. Nah, 2/2 itu berapa anak-anak? 2/2 itu juga sama dengan 1, ya. Terus kemudian 4/2 itu berapa anak-anak? 4/2 itu 2. Nah, ini adalah urutan pecahan. Urutannya jadi dari 0, setengah, 2/2 atau 1, 3/2, 4/2, dan seterusnya, 5/2, 6/2. Semakin ke kanan itu adalah semakin besar angkanya. Semakin mendekati 0 itu semakin kecil. Kemudian kalau misalnya contoh yang lagi, misalnya penyebutnya adalah 3. Kita buat garis bilangan. Ingat, ini 0, anggap awalnya adalah 0. Kemudian penyebutnya 3, berarti yang di bawah itu semuanya 3, anak-anak. 1/3, 2/3, 3/3. Ingat, 3 dibagi 3, 3/3 itu sama dengan berapa anak-anak? 1. Lanjut 4/3, 5/3, 6/3. Ini 6/3 ya, 5/3 ya anak-anak. Nah, dan seterusnya. 6/3 itu berapa anak-anak? 6 dibagi 3 itu ada 2. Nah, semakin ke kanan semakin banyak. Nah, itu urutannya. Jadi 4/3, misalnya 4/3 ini dengan 1/3. 4/3 itu lebih banyak daripada 1/3, karena semakin ke kanan itu angkanya semakin besar. Lanjut ya anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang membandingkan pecahan dengan penyebutnya yang sama. Penyebutnya yang sama itu adalah yang bawah itu sama gitu loh. Misalnya contohnya adalah 3/7 dengan 4/7. Ini sama-sama angka, bawahnya angka 7. Cara membandingkannya, anak-anak ingatkan, jika tangan kanannya seperti ini, itu berarti seperti ini adalah menggunakan tangan kanan berarti adalah lebih besar. Tangan kiri yang seperti ini itu adalah kecil, dan sama dengan itu adalah sama besar. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang kita bandingkan 3 dengan 4 itu. 3 itu lebih kecil atau lebih besar dari angka 4? Lebih kecil anak-anak. Berarti kalau lebih kecil berarti kita menggunakan tanda yang seperti ini anak-anak. Tangan kiri. Contoh yang lain, misalnya 12/14 7/14. Nah, ini gimana anak-anak? Ingat yang depan 12 sama 7. 12 itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Berarti kita gunakan yang ini anak-anak, tangan kanan. Paham ya anak-anak?
Nah, sekarang kita lanjut ke membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Kalau tadi penyebutnya sama, sekarang yang berbeda. Contohnya 2/5 kita bandingkan dengan 3/4. Penyebutnya ini tidak sama ya anak-anak, yang bawah ini tidak sama. Gimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya yaitu kita kalikan silang. Kalikan silang. 2 kalikan silang dengan 4. 2 kali 4 berapa? Dikali berapa anak-anak? 8. Titik-titik, kemudian sebelah kiri 2, kita 3 kita kalikan silang dengan 5. Berapa? 3 kali 5? 15. 8 itu lebih besar atau lebih kecil dari 15? Lebih kecil. Lebih kecil berarti menggunakan tangan kiri ya anak-anak. Kalau lebih kecil menggunakan tangan kiri. Nah, jadi 2/5 itu lebih kecil dari 3/4. Paham? Oke, satu lagi contohnya. Contohnya misalnya 3/6 titik-titik 2/4. Kita kalikan silang seperti tadi. 3 kalikan dengan 4. 3 kali 4 adalah 12, titik-titik, kalikan silang 2 dengan 6. 2 kali 6 berapa? 12 juga. Nah, kalau 12 dengan 12 itu berarti tandanya sama dengan. Jadi 3/6 titik-titik 2/4. Berapa anak-anak? Berarti 3/6 sama dengan 2/4. Begitu ya anak-anak. Mudah bukan? Nah, kita lanjutkan yang keempat, yaitu mengurutkan pecahan. Nah, mengurutkan pecahan dengan berbagai bilangan. Berbagai pecahan. Urutkan pecahan yang terbesar dari pecahan setengah, 2/3, dan 3/5. Nah, gimana sih cara mengerjakan pecahan kalau 3 tersebut diurutkan? Caranya yaitu dengan kita melihat penyebutnya. Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya itu yang atas atau yang bawah? Yang bawah. Penyebutnya itu yang ini anak-anak, yang bawah. Penyebutnya kita kalikan semuanya. 2 kali 3 kali 5. Berapa anak-anak? 2 kali 3? 6. 6 kali 5? 30. Berarti semuanya penyebutnya kita jadikan 30. Kita kerjakan satu persatu dulu. Kita mulai dari yang setengah. Kita ubah penyebutnya menjadi tadi berapa? 30. 2 jadi 30 itu kali berapa anak-anak? 2 jadi 30 kali 15. Kalau penyebutnya dikali 15 berarti pembilangnya atau yang atas kali juga sama dengan 15 anak-anak. 1 kali 15 berapa? 15. Paham anak-anak sampai sini? Kita lanjut yang kedua, yaitu 2/3. 2/3. Tadi penyebutnya dijadikan semuanya 30. 3 jadi 30 itu kali berapa anak-anak? 10. 3 kali 10 30 kan? Berarti atas kali juga sama seperti tadi, kali 10. 2 kali 10 20. Yang terakhir anak-anak 3/5. Kita jadikan penyebutnya berapa anak-anak? 30. 5 jadi 30 itu kali berapa? Kali 6. Atas juga kali 6. 3 kali 6 berapa? 18. Nah, sekarang kita tinggal mengurutkan ini nih. Angkanya 30 ini penyebutnya udah sama.
Kalau tadi kan nggak sama, kalau nggak sama berarti belum bisa diurutkan. Sekarang ini penyebutnya sudah sama. Sekarang tinggal urutkan saja dari yang terbesar. Urutkan dari yang terbesar yang mana yang anak-anak? Urutan dari yang terbesar 15, 20, 18. Besar yang mana? 20. Berarti urutan terbesarnya 20 per 30. Kemudian berapa anak-anak? 15 atau 18? 15 per 30. Lanjut yang 18 per 30, terus kemudian 15 per 30. Nah, kalau sudah seperti ini kita kembalikan ke pecahan aslinya. Kembalikan ke pecahan aslinya. Ini adalah pecahannya asli. 20 per 30 tadi berapa? Lihat di sini. 20 per 30 pecahan aslinya adalah 2 per 3. Kemudian 18 per 30 tadi pecahan aslinya adalah 3 per 5. Kemudian 15 per 30 adalah pecahan aslinya 1 per 2. Jadi ini jawabannya anak-anak urutan dari yang terbesar. Dari yang terkecil pun sama, nanti dibalik. Kalau yang terkecil 15 per 30, 18 per 30, 20 per 30. Mudah ya anak-anak? Jika masih belum paham, silakan anak-anak ulangi video ini berkali-kali biar anak-anak bisa paham dan lebih mudah memahami pelajaran matematika. Nah anak-anak, itu tadi video pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa absen di kolom komentar. Cukup sekian dari Pak Ihsan. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semuanya. Cukup sekian dari Pak Ihsan. Sampai bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jadi anak yang baik.